lagi dengan Denakit. Wah. Kak Awang. Rambutnya Kak Awang udah rapi belum nih? Udah rapi banget. Bajunya Kak Awang udah rapi belum ya? Udah rapi, udah bagus. Sebab Kak Awang mau kasih yang terbaik buat Tuhan nih. Betul Kak Debbie juga nih Kak Awang mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Yuk adik-adik, waktunya kita beribadah bersama-sama. Hai adik-adik. Wah, hari ini kakak akan mengajak kita bermain dengan menggunakan jeng-jeng tisu roll. Wah, asik nih Kak pastinya. Iya Kak Awang. Bagaimana cara bermainnya? Ya, adik-adik, kakak akan memberikan tisu roll ini kepada Kak Awang. Jadi, dalam waktu 1 menit nih Kak Awang, Iya. Kak Awang harus bisa membuka tisunya dari rollnya tanpa putus pastinya. Nah adik-adik, kalau sampai putus 3 kali berarti Kak Awang itu tandanya gagal. Membuka tisu dalam 1 menit. Mudah itu. Bisalah Kak Awang. Bener gak adik-adik? Yuk kita mulai. Yuk adik-adik, kita akan hitung mundur ya Kak Awang ya bersama-sama. Oke. Ya, 3, 2, 1, go! Ayo Kak Awang, ayo. Aduh, udah putus. Ayo 1. Ayo Kak Awang. Ayo Kak Awang. Ayo Kak Awang. Aduh. Wah, putus 3 kali. Betul. Tolong dong. Ya, Kak Debbie akan beri penolong buat Kak Awang adik-adik. Coba sekali lagi ya Kak. Oke. Kak Debbie akan gunakan ini. Wah, apa ini? Oke nih, nanti Kak Awang cobain untuk jadiin rollnya. Oke. Dan pakai hair dryer nih Kak Awang. Oke Kak, aku mau coba nih. Oke Kak Awang. Ayo, kamu pasti bisa. Sudah ada penolongnya. Ayo adik-adik, kita akan hitung mundur ya. 3, 2, 1, go! Coba. Kira-kira bisa nggak Kak Awang? Waduh. Kak Awang, Kak Awang. Waduh, tapi nggak putus-putus sih. Loh. Wah, Kak Awang. Wah adik-adik, ternyata bisa loh, nggak putus-putus rollnya. Tisunya nggak putus-putus Awang. Nah, wah. Wah, aku bisa nih Kak Debbie. Jadi lebih cepat dan seru ya Kak. Iya betul banget Kak Awang. Wah Kak Awang ternyata bisa ya. Iya. Karena ada penolongnya nih tadi Kak Awang. Hair dryer. Iya, dryer. Nah adik-adik penasaran kan kira-kira hari ini kita mau bicara tentang apa sih? Tapi sebelumnya yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Hari ini ya Bapa yang baik, kami rindu datang untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus, Engkau yang akan menyertai ibadah kami dan kami percaya hadirat Allah hadir di tengah-tengah rumah adik-adik secara langsung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, adik-adik yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan Amin. Hati kami memuji dan tangan kami terulur melakukan kehendak-Mu, karena Roh Kudus ada dalam kami. Our hearts are praising, our hands are raising, reaching and serving those in need. You are our mission, you give us vision, help us to serve you faithfully. In that we live, move and exist.
voice is singing, my praise is ringing. My Lord, my Savior lives in me. In God we live, move, and exist. Yeah, 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 yeah. In God we live, move, and exist. Give praise and thanks and remember this. In God we live, move, and exist. In God we live, move, and exist. Yeah, 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 yeah. In God we live, move, and exist. Give praise and thanks and remember this. In God we live, move, and exist. Yeah, 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 yeah. Yay! Terus pimpin aku dan pakai aku seturut kehendak-Mu. Ini hati kami ya Tuhan. Hati kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Spirit of God, empower me, fill me with strength to have hope and believe. Spirit of God, lead me in truth. Fill me with faith so that I trust in you. Spirit of God, show me your way. Fill me with love to go serve every day. Spirit of God, come and show me your way. Spirit of God, come and show me your way. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, siapkan hatimu, telingamu, dan pikiranmu untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia sering sekali mengajar murid-murid. Jika ada murid yang sakit, maka Tuhan Yesus menyembuhkan mereka loh adik-adik. Tuhan Yesus juga memberikan makan 5.000 orang nih adik-adik dengan mukjizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan yang menjadi banyak sekali sehingga cukup untuk semuanya makan sambil kenyang. Wah, Tuhan Yesus hebat ya Kak. Apakah Tuhan Yesus melakukannya sendiri Kak? Iya adik-adik, Tuhan Yesus bisa melakukannya karena ditolong oleh Roh Kudus. Betul itu. Seperti Kawang tadi nih, yang ditolong oleh Dryer. Karena sulit melakukannya sendiri. Betul banget itu. Sebelum Tuhan Yesus mulai mengajar, dia memberi Roh Kudus yang selalu menemaninya dan menolongnya setiap saat. Nah, biar adik-adik lebih mengerti lagi, yuk kita lihat cerita ini. Ini adalah Yesus. Dia adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Yesus lahir di Bethlehem dan dibesarkan di Nazaret. Yesus tumbuh menjadi orang yang bijak dan berkenan kepada Allah. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan dia memberitahu semua orang bahwa juru selamat dunia akan segera datang. Yohanes membaptis orang-orang di Sungai Yordan. Suatu hari, Yesus pergi ke sungai ini untuk dibaptis oleh Yohanes. Yohanes mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya, tapi Yesus berkata itu harus dilakukan, karena kita harus melakukan semua kehendak Allah. Jadi Yohanes membaptis Yesus. Dan saat Yesus keluar dari air, langit terbuka, dan Yohanes melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati dan hinggap di atas Yesus. Kemudian ada sebuah suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan tanpa keraguan, Yohanes yakin bahwa Yesuslah juru selamat yang mereka semua tunggu-tunggu, yang menjadi orang pilihan Allah dan akan menghapus dosa dunia.
Sejak itu, Tuhan Yesus mulai mengajar dan melakukan banyak mujizat karena ada Roh Kudus yang selalu menolongnya. Kalau Tuhan Yesus ditolong oleh Roh Kudus, kita juga perlu ya Kak? Sangat perlu Dilan. Selain itu, Tuhan Yesus juga sering sekali berdoa. Ya, betul sekali Kak Awang. Tuhan Yesus selalu meminta pertolongan dari Roh Kudus dalam doa-doanya nih adik-adik. Kalau kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus, kita juga perlu minta pertolongan Roh Kudus dan terus berdoa ya Kak. Betul sekali Dilan. Kalau mau menjadi seperti Tuhan Yesus, kita perlu mengikuti cara Tuhan Yesus hidup. Salah satunya adalah meminta pertolongan Roh Kudus dan selalu berdoa. Nah, adik-adik betul sekali Kak Awong. Adik-adik yang ada di rumah, siapa yang mau menjadi seperti Yesus? Saya. Wah, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, yuk bersama-sama ikutin kakak berdoa ya, Kak Awong juga ya. Oke. Yuk ikutin Kak Debbie berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, bahwa hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus untuk pimpin kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang besar seperti Tuhan Yesus lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam kitab Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Sekarang waktunya kita aktivitas. Nah, penasaran dengan aktivitas hari ini? Kira-kira bikin apa ya? Tadi udah siapin belum nih alat-alatnya? Kalau sudah, yuk kita mulai. Adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Papi Mami. Bahan kelas kecil, karton hitam, buffalo kuning, karton tebal, HVS, gunting, jangka, lem stick, spidol, pen cutter, sedotan, isolasi putih, staples, origami warna coklat muda. Bahan-bahannya kan sudah lengkap. Hari ini kita akan membuat kerajinan tangan. Kita akan membuat burung merpati. Tugas Papi Mami buat lingkaran di atas karton tebal. Diameternya kira-kira 14 cm. Kalau sudah, minta anak untuk mengguntingnya. Ingat, gunakan karton yang agak tebal. Jadinya seperti ini. Kita ambil lingkaran yang dibuat tadi, lipat menjadi 2 bagian. Lalu garis tengahnya kita rapatkan. Potong origami kira-kira 2x7 lah, kurang lebih. Lipat lalu dilemkan seperti ini. Kita gunting sedikit. Kita akan lem di tengah-tengahnya. Lemnya seperti ini, di bagian sudut ya, sudut ketemu sudut. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita mau gambar mata di kiri dan sebelah kanan. Papi Mami, kita kira-kira tarik garis sekitar 2,5 cm lah ya, di sini di tengah-tengahnya. Nah, kita mau buat garis di sini, kita lubangin menggunakan cutter ya. Gunakan alas supaya meja tidak baret. Kita sudah lubangin. Oke, tinggal dilebarin, dibuka seperti ini. Jadi ada tembus ya. Kita ambil
satu lembar HVS warna putih. Kita lipat dari atas ke bawah. Bagi jadi 2 bagian. Dibuka, gunting di tengah-tengahnya. Lalu lipat jadi 2 bagian lagi. Lalu lipat kira-kira 1 cm. Lalu lipat terbalik lagi ya, seperti ini. Sampai habis. Nah, lalu lipat 2. Lalu ambil karton yang kita lubangin tadi, masukkan ya ke dalam lubang yang sudah kita buat. Masukkan perlahan-lahan seperti ini. Kalau papi maminya dirasa agak seret masuknya, dilobangin sedikit aja biar agak lancar ya. Selama aktivitas berlangsung, anak-anak harus didampingin oleh orang yang lebih dewasa. Nah, seperti ini jadinya. Kita ambil buffalo kuning dan karton hitam yang sudah kita siapkan. Nah, kita akan membuat awan. Karton dan buffalo ini kita jadikan satu seperti ini ya. Jika beda ukurannya kalian samakan. Nah, kita buat awan, kita gunting secara bergelombang di pinggir dari buffalo ini. Jadi pola awan ya bergelombang ya. Papi mami, kita mau buat 2 garis yang akan kita lubangi menggunakan cutter. Posisinya 2 garis ini ada di tengah-tengah, di atas dan di bawah. Jadi ada 2 garis. Kita mau buat lubang kira-kira 2 cm. Gunakan penggaris sebagai alat bantu. Di sini juga 2 cm. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Kita lubangin menggunakan cutter. Kita akan membuat lubang kira-kira 1,5 sampai 2 cm di bagian buntutnya sini ya. Dari bawah ke atas ditusuk, keluarkan. Nah, jadi kayak gini ya. Cutternya tembus. Oke. Kita sudah buat lubang kira-kira 1,5 cm. Seperti ini. Ambil sedotan, lalu masukkan dari bawah ke lubang yang sudah kita buat. Ambil isolasi, gunting sedikit sedotannya, dilem ya. Lemnya ngumpet di bagian dalam. Ambil lem stick, kita lem badan burung merpati ini supaya menyatu. Kita ambil buffalo kuning yang kita lubangkan tadi, masukkan sedotan dari bawah, lalu tembuskan ke lubang yang bagian atas. Dorong perlahan-lahan, awas jangan sampai kertasnya rusak. Sampai sini kita staples ujung karton hitam dengan buffalo kuning. Untuk staples harus dilakukan oleh orang dewasa ya. Staples lagi bagian atasnya. Lalu satukan ujung yang satunya lagi menggunakan staples. Ini juga di staples. Jangan menggelembung ya adik-adik ya. Papi mami juga harus rapi seperti ini. Ini adalah awan gelap pada waktu malam, dan ini pada waktu siang ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati di atas kepala Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus yang sama juga menyertai kita baik siang maupun malam ya. Jangan lupa hasil karya adik-adik dikirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Papi Mami, ada aktivitas yang harus dilakukan oleh Papi Mami selama di rumah. Yaitu silakan download link YouTube yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ya, silakan lakukan bersama anak di rumah, dan jangan lupa rekam anak waktu mereka melakukannya. Kirimkan hasilnya ke nomor WhatsApp di NEKID. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti aktivitas. Waktunya kita rindu memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memperhatikan di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah baik untuk kami. Sekarang kami mau berikan persembahan.
yang senangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh Kudus mengajarkan segala hal dan mengingatkan kita akan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada kita, adik-adik. Yuk kita minta Roh Kudus ajarkan kita ya. The Holy Spirit will teach you all things. The Holy Spirit will teach you all things and remind you of everything I have told you. John 14:26. The Holy Spirit will teach you all things. The Holy Spirit will teach you all things and remind you of everything I have told you. John 14:26. The Holy Spirit will teach you all things. The Holy Spirit will teach you all things and remind you of everything I have told you. John 14:26. John 14:26. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online kami hari ini. Hari ini kami ingin berdoa untuk Pak Niko dan juga Pak Samuel. Tolong berkati mereka dan juga keluarga mereka ya Tuhan. Dan tolong berkati Pak Jokowi dan Indonesia agar bisa agar COVID-19 bisa menjauh dari Indonesia. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang tercurah daripada Allah Bapa dalam cinta, kasih, dan sayangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, lewat persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, bersama dengan kakak, kita katakan amin. Wah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Adik-adik, siapa kira-kira penolong di dalam kehidupan kita? Hair dryer. Bukan kaung, masa dryer lagi. Yang pastinya penolong di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus. Sampai berjumpa adik-adik minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.